warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Semangat siang. Siang. Luar biasa. Masih makan? Masih, Pak. Oke. Nah, hari ini kita belajar apa nih? Sejarah Islam. Ya. Saya dulu ya. Jadi nanti ada, Pak. Yang biasanya. Ya, Pak. Ada semua kan? Ya, Pak. Semua bagus kalau gitu ya. Nah, mengenai tentang ini ya, sejarah pendidikan Islamnya. Saya tanya dulu ya. Kemarin kita belajar apa? Sejarah tentang masa. Nasi Umayyah. Hari ini semalam tentang masa Terus Rasul ya. tentang masa Rasulullah, Pak. Itu ya. Nah, udah. Berarti tadi dinasti Umayyah itu pada tadi pemerintahannya atau struktur kerajaan-kerajaan. Nah, itu ya. Itu tentang sekilas ya tentang itu ya. Nah, itu untuk nanti lebih paham kita tentang dinasti Umayyah. Kita buat nanti kelompoknya. Karena kita sudah tidak begitu banyak orang, nanti lepas pula dulu kan. Nah, ada beberapa waktu spesial ya. Kita bagi ke kelompok kalian. Kelompok pertama ini ya, cara dua, kelompok kedua, 1, 2, kelompok ini ya. Nah, yang materi itu teman-teman kita ya. Ya. Ada pertanyaan yang kurang jelas tentang orang itu kalian ya? Enggak, Pak. Saya tengok tadi agak. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Ya. Siapa yang khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab, bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sudah tahu semuanya. Nah, sekarang kita lanjut tentang Pemimpin. Nah, ada beberapa khalifah yang mendorong ya dalam perkembangan pendidikan Islam di masa Bani Umayyah. Nah, itu. Yang pertama itu Umayyah bin Abi Sufyan, yaitu mengembangkan pendidikan itu pendidikan anaknya. Mereka diajarkan membaca ya, menulis, Sudah saya bayangkan ya,
agama ya, agama politik ya, tidak boleh menghina beda agama yang kita ya. Walaupun bisa agama Kristen nanti ya, agama Hindu, agama Buddha, Katolik dan sebagainya tidak boleh kita menghina ya. Itulah apa? Itulah tentunya kita mesti moderasi biar agama ini ya. Terus selanjutnya tentang pola pendidikan Islam dinasti Umayyah. Di masa dinasti Umayyah masih pendidikan yang bersifat sentrasi ya, tidak tingkatan. Tidak boleh ada pendidik di misalnya SD ya. Kalau kita kan sekarang di Indonesia terutama ya, ada SD ya, ada SMP ya, SMA ya, apalagi S1 ya, S2 sama S3 ada. Nah, sebentar di dinasti Umayyah tidak ada ya. Pokoknya nanti lulus nanti dia dapat ijazah langsung. Nah, ini kadang yang lain juga. Nah, terus tempatnya ada pusat pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah di Damaskus ya, Kufa ya, Makkah, Madinah ya, Mesir, Eropa dan sebagainya. Itu banyak-banyak di Arab sana. Nah, selanjutnya, nah lembaga ya, lembaga pendidikan, lembaga pendidikan, tempat pendidikannya, ya lokasinya. Bagaimana sebenarnya siapa kan katakan? Udah Pak. Oke, nah kita tidak baca ya, kita langsung baca ya. Tentang materinya ya. Kira-kira siapa yang bisa? Dan siapa duluan? Saya. Ayo kita kasih. Betul ya? Yang namanya lain kan? Sejarah dinasti. Dari kelompok saya, dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah itu banyak ilmu yang berkembang seperti ilmu agama di dalam Al-Quran, hadis dan fikih. Kemudian ilmu sejarah geografi adalah ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Di situ ilmu berkembang pada masa dinasti Umayyah dan banyak lagi ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu seperti dalam bidang bahasa, filsafat, seni sastra Arab dan kaligrafi ataupun seni arsitektur. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mengapa dinasti Umayyah berkembang dalam bidang pendidikan Islam? Oke, itu sangat luar biasa pertanyaannya. Itu sangat mencari kebenarannya dalam pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah. Mengapa itu perkembangan pendidikan Islam sangat berkembangnya di masa dinasti Umayyah? Nah, itu ada beberapa faktor ya. Ada nanti faktor apa namanya itu? Faktor pendukung ya. Siapa yang mendukung dinasti Umayyah ini? Tentu mesti ada dermawan kan? Apa itu dermawan? Orang yang memberikan dana ya, atau orang yang membantu dalam segala hal ya. Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua memang faktor politik ya. Ketika jatuhnya Ali bin Abi Thalib, lalu Muawiyah ingin mengusai ya, peradaban Islam itu atau pendidikan Islam itu, lalu mereka bersemangat ya untuk menjadi penguasa dalam dinasti Umayyah. Ya, terus apa lagi? Faktor dari semuanya, dari semua orang-orang itu juga mendukung ya untuk berkembang pendidikan Islam ya. Mereka suka rela ya, bahkan mereka mencari ilmu, terutama orang-orang semuanya
semua rata-rata itu ilmu manusia untuk mengembangkan ilmu pendidikan Islam itu di masa dinasti Umayyah ya.